Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dimensi nilai dan sikap. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Fadila sebagai moderator, dan juga teman-teman saya Putri Amelia Ruli, Alfi Arofatul, Lia Afdina, Safety Eli, Nur Laila Mahmudah, Warosatu Lailah, Mustika Imerita Ega Santi, dan juga Ahmad Airlangga. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nur Laila. Baik, Mbak Nur Laila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai. Nilai merupakan suatu fondasi penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat dan suatu bangsa. Nilai itu sifatnya relatif, yang merupakan landasan bagi perubahan dan dapat ditanamkan melalui berbagai sumber, seperti keluarga, masyarakat, agama, media massa, tradisi, dan dalam pergaulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai substantif. Nilai substantif merupakan keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang yang umumnya hasil belajar. Dalam mempelajari nilai substantif, para peserta didik perlu memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat demokratis. Peserta didik perlu mengetahui ada keberagaman nilai dalam masyarakat, dan mereka perlu mengetahui isi nilai dan implikasi dari nilai-nilai tersebut. Manfaat dari belajar nilai substantif adalah peserta didik akan menyatakan bahwa dirinya memiliki nilai tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu nilai prosedural. Nilai prosedural merupakan nilai-nilai yang perlu diajarkan untuk menghadapi keberagaman individu agar terhindar dari hal yang membahayakan dan menyimpang. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau diajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Maka dari itu, adanya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk mengembangkan partisipasi peserta didik secara efektif dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Maka peserta didik perlu mengenal dan berlatih untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah nilai-nilai nurani atau values of being. Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia yang kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, potensi disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesucian. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai memberi atau values of giving. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk nilai-nilai memberi adalah 1. Setia, 2. Dapat dipercaya, 3. Hormat, 4. Kasih sayang, 5. Tidak egois, 6. Ramah, 7. Adil dan murah hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ega Santi. Baik, saya Mustika Imerita Ega Santi Kedanu akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Adapun menurut Paul Suparno SL tahun 2001, sikap dan tingkah laku yang berlaku umum yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan pengembangan kesatuan. Sebagai warga masyarakat perlu mendapatkan tekanan. Adapun beberapa jenis sikap yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Sikap yang perlu dikembangkan. Yang pertama, sikap penghargaan kepada setiap manusia. Sikap menghargai hak asasi manusia harus dipunyai oleh setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan meremehkan, menghina, merendahkan, apalagi mengganggu kebahagiaan orang lain jelas dianggap tidak baik. Setiap sikap ini jelas membantu orang dalam berhubungan dengan orang lain dan hidup bersama orang lain. Yang kedua, sikap penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan baik dan agar dapat hidup bahagia. Berkenaan dengan hal tersebut, penggunaan alam hanya untuk dirinya sendiri tidak dibenarkan. Demikian juga pengerusakan alam yang hanya dapat diberikan kehidupan kepada segelintir orang juga tidak dibenarkan. Sikap yang perlu dikembangkan, penghormatan kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita menghormati Sang Pencipta. Melalui penghayatan iman, siswa diajak untuk menghormati dan memuji Sang Pencipta. Pujian itu dapat diwujudkan dalam sikap berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan, termasuk pada diri sendiri. Sikap menghargai iman orang lain, menghargai budaya orang lain, perlu dikembangkan dalam kerangka rela hidup, saling membantu, dan menerima orang lain. Penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Nursid Sumatmadja 2005 mengemukakan bahwa nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam IPS meliputi nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Nilai edukatif, yakni kepedulian dan tanggung jawab sosial, secara nyata dikembangkan dalam pendidikan IPS untuk mengubah perilaku peserta didik agar bekerja sama, gotong royong, dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, nilai praktis, yakni disesuaikan dengan tingkat umur dan kegiatan peserta didik sehari-hari. Pengetahuan IPS yang praktis tersebut bermanfaat dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan, landasan kita mendekatkan diri dan meningkatkan imtak atau iman dan takwa kepadanya, kekaguman kita selaku manusia kepada segala ciptaannya, baik berupa fenomena fisik, alamiah maupun fenomena kehidupan. Baik, untuk selanjutnya, penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS, yaitu ada nilai filsafat. Peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatan terhadap keberadaan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah alam raya ini. Dan dari kesadaran keberadaan tadi, mereka disadarkan pula tentang peranannya masing-masing terhadap masyarakat, bahkan terhadap lingkungan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai teoritis. Peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan nalarnya ke arah dorongan mengetahui kenyataan atau sense of reality, dan dorongan menggali sendiri di lapangan atau sense of discovery. Kemampuan menyelidiki, meneliti dengan mengajukan berbagai pernyataan atau sense of inquiry. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, nilai merupakan fondasi yang penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat dan suatu bangsa. Yang kedua, nilai substansif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dari hasil belajar. Yang ketiga, nilai prosedural merupakan nilai yang perlu diajarkan dalam menghadapi keberagaman individu agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan dan juga menyimpang. Yang keempat, nilai nurani adalah nilai yang ada pada diri manusia, lalu berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang kelima, ada nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan,
yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang terakhir ada sikap. Sikap merupakan keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.